Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepada segenap pengurus Musola Al-Ma'arif Perum Gria Ringin Rejo yang saya hormati, hadirin hadirat jamaah di Musola Al-Ma'arif yang saya hormati. Sebelumnya mari kita bersama-sama menjadikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bila mana pada malam hari ini kita semua telah dapat berjamaah di musola ini dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan atas pelaksanaan jamaah ini betul-betul akan membawa berkah, manfaat, maslahah di dunya hatta akhirah. Amin. Salatullah wassalamuhu, monggo kita tunjukkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan bisa istiqomah dalam melaksanakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan di akhir zaman nanti adalah akan mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Para hadirin, Bapak, Ibu yang saya hormati, sedikit waktu yang diberikan kami untuk memberi sekedar tausiah dalam mengisi waktu yang sedikit ini, saya akan menyinggung terkait dengan adanya kewajiban kita yang tidak bisa ditawar dengan dalih apapun, yaitu tentang sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua kalau dibanjarkan di dalam rukun Islam. Namun walaupun di situ deretannya di urutan yang kedua, tapi pelaksanaan adalah sebagai pelaksanaan yang utama. Karena apa? Sholatlah sebagai barometer atau sebagai ukuran dari segala amal. Amal kita semua akan bisa diterima oleh Allah jika sholatnya baik. Namun amal kita sebesar apapun, kalau sholatnya kurang baik atau tidak baik, amal yang lain pun juga akan menjadi disangsikan oleh Allah. Untuk itu, para hadirin jamaah yang saya hormati, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, terutama dalam hal sholat. Dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun, jika sudah waktunya sholat, jangan sampai ditinggalkan. Alhamdulillah, di perumahan ini sudah disiapkan tempat untuk ladang ibadah kita untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Karena apa? Walaupun sholat itu sebagai ukuran atau barometer yang pertama, pahalanya pun adalah juga tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Maksud kami, sholat yang dilaksanakan sendiri maupun sholat yang dilaksanakan dengan secara bersama-sama. Alhamdulillah, yang mungkin saat ini yang kurang terbiasa melaksanakan sholat jamaah, mari kita berjamaah di musola Al-Ma'arif yang telah disediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat adalah sebagai bukti kita, ketaatan kita kepada Allah yang bisa dilihat secara tampak oleh siapapun. Terutama kepada Allah sendiri. Dilihat oleh manusia, juga bisa dilihat oleh Allah adalah yang sama. Tapi yang satu adalah salat yang dilihat oleh Allah. Yang ada adalah yang bisa dilihat adalah dari niat dan hati kita. Walaupun kita tampak secara kasat mata, kita aktif melaksanakan sholat, namun hati kita adalah yang tahu adalah hanya Allah.
Bisa karena sholat itu dilaksanakan jamaah di sini karena sungkan dengan tetangga. Bukan karena Allah. Mungkin juga sholat karena dilaksanakan di sini hanya karena daripada kita menggunakan embel-embel istilah KTP ini muni KTP Islam lek enggak sholat sungkan karo kan. Ini tiada. Karena kalau lafaz sholat kita itu bisa. Semua hampir lafaz sholat itu bisa. Namun sholatnya belum tentu bisa. Ada kalanya sudah mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Namun setelah membilang Allahu Akbar. Yang ada di hati bukan Allah. Mungkin pekerjaan dimanapun dia bekerja. Sekarang disambut atau dilanjutkan untuk bekerja. Itu namanya adalah berarti walaupun lafadznya sholat panjenengan adalah hafal. Tapi namanya belum bisa sholat dengan sempurna. Untuk itu Allah memberi keringanan. Allah memberi suatu kemurahan. Walaupun panjenengan urung iso sholat kadis dengan sebenarnya. Kalau mau memanfaatkan sholat dengan cara berjamaah. Insya Allah sholat panjenengan tidak akan sia-sia. Tetap akan mendapat pahala dari Allah. Karena kebersamaannya dalam melaksanakan sholat. Maka ini saya singgung yang ketiga. Di sini sudah disiapkan sholat, tempat sholat yaitu musola al-ma'arif. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan kita aktif melaksanakan sholat berjamaah. Di antara siapa yang aktif melaksanakan sholat Jumat, sholat jamaah akan lepas satu. Siksa kubur kita akan terhindar. Yang kedua akan menerima buku tabungan kita. Catatan kita yang saat ini dilaksanakan rokib dan atid. Insya Allah dengan tangan kanan. Yang ketiga, insya Allah besok di hari kemudian. Pada waktu kita kesulitan untuk melintasi sirat. Kalau kita aktif berjamaah. Maka kecepatannya kita melintasi sirat adalah secepat kilat atau petir kita menyambar. Maka dari itu kelebihan inilah sholat berjamaah. Kita uri-uri, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesulit-sulit apapun, sesibuk-sibuk apapun, selama masih bisa menuangkan tenaga, jangan lupa dilaksanakan untuk berjamaah. Itulah sedikit sholat yang kami bisa singgung, karena sholat adalah sebagai barometer secara amal. Mari kita laksanakan sholat ini dengan semaksimal mungkin. Baik dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun. Pengertiannya adalah walaupun kita sesibuk apapun, kalau jatuh tempo pada waktu sholat, jangan alasan apapun. Kalau mungkin karena kita sakit, jangan hanya karena meninggalkan sholat, karena sakit kita meninggalkan sholat. Sholat tetap dituntut kepada siapapun dalam keadaan mampu kita bagaimana. Kalau dalam keadaan sakit, kalau mungkin tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk, nggak bisa berduduk dengan berbaring, nggak bisa berbaring dengan telentang, ini telentang, nggak bisa dengan semampunya. Ingatnya gimana? Tetap akan kena tuntutan sholat. Maka dari itu, marilah mudah-mudahan kita mohon pada Allah. Kita bisa aktif melaksanakan aktivitas sholat ini dalam keadaan istiqomah. Dan mudah-mudahan alat atau tempat yang sudah disediakan ini adalah akan menjadi sarana kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bersama-sama akan menjadi pendorong hati kita semangat melaksanakan sholat secara bersama-sama dalam satu komplek, yaitu Gria Ringin. Itulah sedikit yang kami sampaikan. Ya mohon maaf karena satu mungkin kesiapannya terlalu mendadak atau mungkin yang lain. Maka jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.